Oke, selamat sore Bapak Ibu, bendahara pemerintah daerah dan pemerintah desa, mungkin ada bendahara sekolah, puskesmas, BLUD, bendahara rumah sakit mungkin ada. Perkenalkan saya Helik Sutosna, Ewaspon 1, KPP Pratama Tabanan. Yang sering ke helpdesk mungkin pernah ketemu saya. Hal ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Jadi latar belakang kenapa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ini disahkan, salah satunya adalah sebagai perangkat untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan tata kelola bea materai. Karena dulu kan bea materai ada bea materai 3.000, bea materai 6.000. Nanti di sini akan dijadikan satu. Kemudian undang-undang bea materai yang lama itu udah lama banget, tapi udah 35 tahun. Jadi undang-undang terakhir itu undang-undang nomor 13 tahun 85. Saya aja belum lahir saat itu. Next. Nah, ini tujuan undang-undang yang baru yaitu memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik. Jadi dulu itu kan dokumen elektronik belum terkenal seperti sekarang ya. Nah, sekarang udah abad 20, dokumen elektronik sudah berlaku sebagai bukti pembayaran. Maka nanti di Undang-Undang Bea Materai ini itu pun akan diperlakukan bea materai secara elektronik. Tujuan yang kedua, keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM dengan tarif yang relatif rendah dan terjangkau, serta kenaikan batas nominal nilai uang dalam dokumen dari 1 juta menjadi lebih dari 5 juta. Dan tujuan ketiga, meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal dan penerapan materai elektronik. Ya, ini pengertian bea materai sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang BM. Bea materai adalah pajak atas dokumen. Nah, kemudian dokumen itu apa? Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Jadi bea materai dikenakan 1 kali untuk setiap dokumen. Objek bea materai. Bea materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Itu pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Bea Materai. Selanjutnya pasal 3 ayat 2 dijelaskan lagi dokumen yang bersifat perdata meliputi surat perjanjian, akte keterangan, akte notaris, akte PPAT, surat berharga lainnya, dokumen lelang, itu dokumen yang bersifat perdata. Selanjutnya ini objek bea materai. Ini perbedaan undang-undang sekarang dengan undang-undang yang tahun 85. Jadi undang-undang yang tahun 85 itu masih mengatur besarannya di atas 250.000, di atas 250.000 sampai 1 juta itu kena bea materai 3.000, kemudian di atas 1 juta kena materai 6.000. Itu yang dulu. Nanti untuk undang-undang yang baru ini jadi satu, jadi transaksi dengan nominal lebih dari 5 juta baru dikenakan bea materai. Nah, ini non objek bea materai. Jadi dokumen yang tidak dikenakan bea materai yaitu pertama dokumen yang terkait lalu lintas orang atau barang, lalu lintas orang dan barang. Kemudian segala bentuk ijazah, selanjutnya tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, serta tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara.
Selanjutnya, kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan yang berasal dari kas negara. Kemudian tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi, surat gadai, dokumen yang menyebutkan simpanan uang, surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya, tanda pembagian keuntungan, bunga, imbal hasil, serta dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Nah, ini tarif bea materai yang sekarang itu tarif tunggal dan tetap sebesar Rp10.000 dengan pasal 5 Undang-Undang Bea Materai. Berlaku mulai 1 Januari 2021. Kemudian ada penjelasannya, tarif tersebut dapat diturunkan atau dinaikkan dengan peraturan pemerintah. Jadi setelah pemerintah nanti kalau mau naikkan tarif atau menurunkan tarif, itu harus berkonsultasi dengan DPR dengan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ini saat terutang bea materai. Jadi bea materai terutang pada saat dokumen dibubuhi untuk tanda tangan, seperti surat perjanjian atau notaris atau PPAT. Kemudian dokumen terutang saat selesai dibuat, khusus untuk surat berharga, kemudian dokumen transaksi surat berharga, kontrak berjangka, dan lain-lain. Saat terutang, dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Contohnya dokumen lelang, kemudian surat yang menyatakan jumlah uang, surat keterangan, surat pernyataan. Kemudian dokumen yang diajukan ke pengadilan, untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Kemudian dokumen yang digunakan di Indonesia, untuk dokumen perdata yang dibuat di luar negeri. Nah, ini pasal 9, dokumen yang dibuat sepihak, bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Kemudian dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, bea materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Kecuali dokumen berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3A ayat 3 ayat 2 huruf D. Bea materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Ini surat berharga berarti nggak ada dokumen-dokumen dua pihak itu nggak ada. Pasal 10, 11, pemungutan bea materai yang terutang atas dokumen dapat dilakukan oleh pemungut bea materai. Ini pemungut bea materai biasanya kalau untuk Bapak Ibu sebagai bendahara ada kewajiban pemungutan bea materai atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang. Biasanya di kwitansi pembayaran keterangan harus ada bea materainya, kemudian menyetorkan bea materai ke kas negara, melakukan pemungutan atau penyetorkan bea materai ke kantor DJP. Itu ini khusus untuk badan pemungut, kewajiban pemungut bea materai. Pembayaran bea materai ya, ada jenis materai tempel, materai elektronik, materai dalam bentuk kain, kemudian ada pembayarannya dalam bentuk setoran pajak. Nah, yang ini materai tempel yang sudah sering paling lumrah mungkin. Ciri umum materai tempel adalah nggak ada gambar lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian nanti ada frase materai tempel, ada angka yang menunjukkan nilai nominal. Selain memiliki ciri umum tersebut, materai tempel juga memiliki ciri khusus sebagai unsur pengaman pada desain, bahan, dan teknik cetak. Dan materai elektronik itu merupakan materai yang memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dengan peraturan menteri. Jadi materai elektronik ini untuk bank-bank itu. Kemudian materai dalam bentuk lain, materai yang dibuat dengan menggunakan mesin TKN materai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Ini biasanya untuk kainan-kainan yang dipakai mesin TKN materai digital. Kemudian ada istilahnya pemeteraian kemudian. Jadi dilakukan untuk dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar,
atau dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Kemudian ada fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya materai. Jadi biaya materai yang terutang dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya materai, baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Untuk A, yaitu dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam. B, dokumen yang menyatakan pengalihan hak tanah bangunan yang untuk kegiatan keagamaan atau sosial yang tidak bersifat komersial. Yang C, dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan. Yang D, dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional. Ini sanksi. Jadi pemungut biaya materai yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan atau penyetoran, jadi nanti bisa diterbitkan surat ketetapan pajak untuk menagih biaya materai yang tidak atau kurang dipungut ataupun kurang disetor, ditambah sanksi administrasi sebesar 100% dari biaya materai yang tidak atau kurang dipungut dan atau tidak kurang disetor. Kemudian biaya materai yang wajib dibayar melalui pemeteraian kemudian itu ditambah sanksi administrasi sebesar 100% dari biaya materai yang terutang. Ini larangan pejabat untuk pasal 21. Pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas atau jabatannya dilarang menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar. Jadi dokumen kwitansi itu untuk Bapak Ibu bendahara yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar itu dilarang diterima ataupun disimpan. Dan melekatkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar pada dokumen lain yang berkaitan. Ya, membuat salinan, tembusan, rangkap atau petikan dari dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar. Dan memberikan keterangan atau catatan pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar. Nah, ini ada kedaluarsa. Biaya materai yang terutang menjadi kedaluarsa setelah jangka waktu 5 tahun sejak saat terutang. Dokumen-dokumen yang sudah 5 tahun itu sudah kedaluarsa biaya materai. Nah, ini ada ketentuan pidananya. Jadi setiap orang yang meniru atau memalsu materai yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai materai tersebut sebagai materai asli tidak dipalsu atau sah, atau membuat materai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat materai elektronik dan materai dalam bentuk lain secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana paling banyak 500 juta rupiah. Nah, ini setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual materai palsu atau barang yang dibubuhi materai seolah-olah barang tersebut asli tidak dipalsu, dibuat secara tidak melawan hukum, dipidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Dan setiap orang dengan sengaja menghilangkan tanda, menghilangkan ciri atau memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah Republik Indonesia seolah-olah materai tersebut belum dipakai, dipidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Ini ketentuan peralihan pasal 28. Jadi pada saat undang-undang ini mulai berlaku mulai Januari bulan depan, dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar yang dibuat sebelum undang-undang ini berlaku, biaya materainya tetap terutang dan dibayar berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85.
Jadi dokumen kwitansi yang dibuat Desember itu kemudian tapi tidak diisi meterai atau kurang dibayar meterainya tidak diisi, tapi tanggalnya bulan Desember itu masih pakai itu ya, pakai ketentuan meterai 3.000 atau meterai 6.000. Dan bagian B, meterai tempel yang telah dicetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 85 tentang biaya meterai dan peraturan pelaksanaannya yang masih tersisa masih dapat digunakan sampai jangka waktu 1 tahun setelah undang-undang ini mulai berlaku dan tidak dapat ditukarkan dalam bentuk apapun. Jadi meterai tempel yang telah dicetak itu masih berlaku sampai Desember 2021. Yang meterai tempel yang digunakan untuk melakukan pembayaran biaya meterai yang terutang atas dokumen dapat digunakan dengan nilai total meterai tempel yang dibubuhkan pada dokumen paling sedikit 9.000. Jadi meterainya itu yang digabung deh nanti. Meterai 6.000 sama meterai 3.000 digabung di dalam satu dokumen. Dokumennya paling sedikit 9.000. Kayaknya itu aja tentang Undang-Undang Bea Meterai. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore.